Mulut atau ngerokok pada saat lagi berkendara motor adalah sebuah kebiasaan yang kayaknya masyarakat banyak lakuin ya. Apakah gua pro atau kontra untuk hal ini? Di part sini gua menemukan pro-nya lebih banyak daripada kontranya. Menarik ya. Kok bisa gue pro ya? Nanti gue ceritain ya. Cuman sebelum gue masuk ke dalam kesimpulan pro ya, yang pertama adalah gue mau bacakan sebuah komentar di mana ada seorang netizen yang berkata, saya jarang juga merokok saat berkendara. Kalaupun iya, sesekali itu supaya santai aja. Ya, tuh sekali-kali. Oke ya, nggak apa-apa dong. Bener ya. Namanya juga lagi menyantai, susah. Mungkin di rumah susah, atau mungkin di kantor susah karena dilarang merokok. Makanya dijalankan bebas nih, nggak ada aturan. Ya sudah, sambil ngejalan, sambil ngerokok, that's good. Boleh, boleh. Itu menarik. Jadi kadang-kadang di tengah kemacetan atau mungkin dia lagi pening atau mungkin banyak masalah di rumah, merokok sebelum sampai ke rumah itu membantu suasana hatinya menjadi rileks, menjadi lebih enak, nyaman, sehingga dia sampai rumah sudah bisa ketawa-ketawa lagi menghadapi mungkin istrinya yang marah-marah. Yang kedua, ini dari komentar netizen ya. Biasanya paling waktu santai aja, kalaupun saat berkendara itu saat akan menjemput pesanan dan mencari alamat biar nggak bosan. Ya, ini dari Mulyono, pengemudi ojek online, mengaku merokok saat berkendara untuk mengusir kebosanan saat mencari alamat. Memang, betul-betul. Jadi kalau kita nyari alamat itu suka susah. Gua merasakan apa yang dirasakan oleh si Gojek, di mana nyari alamat, titik nggak pas, mungkin nggak akurat, itu membuat dia tuh stres ya. Makanya, supaya nanti ngantar pesanan tuh nggak marah-marah, tetap mukanya tersenyum, dia harus membuat dirinya relax terlebih dahulu dengan cara merokok sambil berkendara. Bagus. Next, menurut saya bagus. Walaupun memang saya merokok juga dan kadang-kadang tanpa sadar juga merokok saat berkendara. Ini dari Fitra, pengendara motor, menyatakan bahwa meskipun ia merokok saat berkendara, ia mendukung adanya peraturan yang melarangnya. Ini kontra nih buat ini. Oke, gua skip. Kalau waktu lagi sepi, di jalan pas perjalanan jauh misalnya, dari Sengget, pengendara motor mengaku merokok saat perjalanan jauh untuk menghilangkan rasa jenuh. Betul ya. Jadi kalau dia pulang kampung, dia pergi ke daerah-daerah yang jauh ya, atau mungkin dia harus pergi keluar kota untuk kerja, di tengah jalan tuh bosan, perlu rokok untuk menemani. Itu oke sih, benar. Next, merokok di jalan itu karena terburu-buru setelah makan mau lanjut kerja. Karena waktunya mepet, jadi ya udah ngerokok di jalan menurutnya adalah salah satu solusinya. Ini dari Sengget. Orang yang sama. Pengendara motor menyatakan bahwa merokok saat berkendara adalah solusi praktis saat waktu terbatas. Betul banget ya. Jadi memang kita harus efisienkan waktu hari ini di zaman yang sudah sibuk, di mana kita sebisa mungkin melakukan 2 hal atau 3 hal sekaligus satu waktu. Itu menghemat kita untuk melakukan aktivitas berikutnya. Jadi semakin banyak aktivitas yang dilakukan di satu waktu, maka waktu kita akan lebih banyak dan kita punya waktu lebih banyak untuk menghasilkan uang. Benar. Kalau mau menegur, bagaimana? Kalau kita memang dalam posisi nggak bisa negur, jangan ditegur. Lebih baik kita yang tinggalkan aja. Yang penting saya aman, kamu nggak aman, terserah. Ini kata Hendrik Ferianto ya, instruktur safety riding PT Astra Honda Motor, menyarankan untuk menghindari konfrontasi dengan pengendara yang merokok. Betul Pak, iya benar. Jadi kalau pengendara yang merokok lebih baik dihindari aja daripada ditegur, diajakin ribut. Ya udah biarin aja lah dia menikmati momennya. Lebih baik kita menghargai pengendara motor yang merokok dengan cara menghindar, melewati, jangan di belakangnya ya, tapi kita di sampingnya atau kita ngebutin aja gitu biar nggak kena abu rokoknya gitu ya. Nah, itu solusi yang benar sih ini sih. Ya, oke. Next, kalau kita melihat orang berkendara sambil merokok, kita langsung tutup visor helm supaya nggak kena abu rokoknya. Iya, benar. Ini kata Hendrik Ferianto. Benar sih, benar ya. Jadi, itu kalau orang kena abu rokok ya, gue pikir itu karena yang salah tuh pengendara di belakangnya karena nggak pakai helm yang full face. Justru kita harus pakai helm full face. Jadi namanya kotoran itu kan bukan cuma abu rokok, kadang-kadang bisa debu dari knalpot mobil, atau mungkin debu nggak kelihatan yang bisa bikin mata kita kelilipan, atau mungkin ada kuman yang terbang gitu, ada bakteri yang terbang kena mata kita. Itu kan ya salah satu hal yang bisa mengganggu ya pada saat perjalanan, yang bisa menyebabkan kecelakaan juga. Makanya nggak bisa disalahin nih rokok sebagai penyebab kecelakaan. Banyak hal-hal lainnya yang bisa bikin kecelakaan ya. Kotoran, debu, banyak. Makanya solusinya harusnya pakai helm full face. Ya, benar ini Pak Hendrik nih. Jadi kecelakaan itu bukan hanya disebabkan karena abu rokok. Ya, karena tidak memakai helm full face. Jadi kita harus pakai helm full face. Jadi sekalipun abu rokok, itu nggak akan kena ke mata kita karena kita pakai helm. Betul. Ya. Nah, kalian gimana? So far sejauh ini setuju nggak dengan pernyataan seperti ini?
Ya, jadi gue sih memang banyak menemukan hal-hal yang membuat merokok pas berkendara itu menjadi oke ya, menjadi bagus ya, gitu. Terus yang berikutnya, kalau gue baca, merokok itu pas berkendara, kenapa orang banyak yang pro ya pada saat berkendara? Selain dari komentar-komentar yang gue baca, gue menemukan sebuah kesimpulan di mana merokok sambil naik motor adalah hak gue. Pertama, hiburan di tengah macet. Ngerokok dianggap sebagai teman saat macet. Buat banyak orang, ini cara menenangkan diri, ngilangin bete, dan menjaga mood tetap stabil. Iya, bener banget. Kita kalau macet kan stres ya, pening ya. Yang ada nanti kita mau marah-marah sama orang lain kita marah-marahin, ribut tengah jalan, lebih berabe ya. Bisa bikin macetnya lebih parah. Jadi, lebih baik perokok. Yang kedua, hak pribadi di ruang terbuka. Motor itu ruang private yang bergerak. Selama nggak merugikan orang lain, secara langsung, dianggap sah-sah aja. Kayak nyetel lagu atau ngobrol di HP via headset. Kan juga mirip-mirip tuh. Oke, yang ketiga, budaya dan gaya hidup pria dewasa. Merokok di motor identik dengan style bapak-bapak riders. Dianggap keren dan maskulin. Banyak konten yang viral yang eksplorasi sisi jantan dari kebiasaannya ini. Ya, tuh. Jadi kelihatannya manly gitu. Yang keempat, ngurangin stres saat berkendara. Ya, buat perokok aktif, merokok sama dengan relaksasi. Apalagi kalau perjalanan jauh, merokok bisa bikin lebih tenang dan rileks selama riding. Oke, yang kelima, ini juga bisa bikin efisiensi waktu. Daripada berhenti buat ngerokok, mereka merasa mending nyambi pas jalan. Ini dianggap hemat waktu dan cocok buat yang sibuk atau buru-buru. Yang keenam, sirkulasi udara jalan lebih bebas, ya. Beda sama ruang tertutup kayak mobil, di motor asap cepat kabur. Jadi argumen asap ganggu dianggap lebih minim karena aliran udaranya lebih langsung. Yang ketujuh, bahan konten yang keren dan relate. Ya, fakta di medsos ya. Konten video bapak-bapak ngerokok sambil riding itu sering viral, ada aura rebel, cuek, tapi jujur, bikin netizen tuh lihat sama ngakak. Ya, itu dia guys ya. Jadi merokok tuh bagus pas lagi di jalan. Tapi ternyata ada kontranya teman-teman, ada kontranya ya. Yang pertama, bara dan lampu bisa nyakitin pengendara lain. Iya, karena nggak pakai lampu flash sih. Banyak kejadian lampu rokok masuk mata pengendara belakang, ya bikin jatuh atau kecelakaan. Ini alasan utama kenapa banyak yang marah pas di belakang perokok. Ini kontranya. Nah, yang kedua, ngurangin konsentrasi berkendara. Merokok sambil nyetir itu sama dengan multitasking. Fokus bisa pecah, tangan sibuk, dan potensi bahaya meningkat. Udah kayak megang HP, efeknya bisa fatal. Ini kontranya. Nah, yang ketiga, ada ternyata undang-undangnya, nomor 22 tahun 2009, pasal 106 ayat 1, di mana pengemudi wajib konsentrasi penuh. Artinya, merokok sambil nyetir bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran. Oke, sekarang gue balikin lagi ke kalian semua. Kalian lebih ke pro, apa lebih ke kontra nih? Ya, cuman tadi sih gue banyak nemu yang pro-nya, kelihatannya gitu ya. Tapi gue pribadi ya, mana ya? gue tidak merokok ya, by the way. Jadi, gue ya, kalau selama nggak kena abu rokok, kayaknya gue masa bodoh. Tapi kalau kena, gue kejar tuh motor. Itu gue pribadi ya. Jadi, kalau nggak kena, ya udah, silakan. Tapi kalau kena, udah, gue kejar, pasti gue kejar sih. Ngajak ribut deh sama gue. Nggak apa-apa, ya. Dijelin sama gue ya. Gue tarik motornya, gue tonjol mukanya. Bercanda. Tapi at least gue marahin pasti ya. Gue kejar. Itu dari gue guys ya. Gue pengen tahu komentar kalian seperti apa. Ya pengen tahu. Karena ini memang isunya heboh banget. Dan kalau ada undang-undangnya kan, gue juga bingung kenapa masih banyak yang ngelakuin gitu kan. Dan cukup viral, masih banyak orang yang berani petentang-petenteng naik motor sambil ngerokok. Kan harusnya kalau ada undang-undangnya ditangkap polisi dong. Kok ini kok enggak ya? Gue juga bingung sih. Oke deh, paling itu aja. Ini gak ada hubungannya sama public speaking, by the way. Cuman keresahan gue pribadi aja, gue pengen bahas. Karena ini isunya viral. Dan gue tidak menemukan orang-orang yang pro-nya membahas pro dan kontra secara imbang gitu ya. Makanya gue pengen tahu kalian gimana komentarnya. Kalaupun mungkin punya rekomendasi yang lain untuk gue tonton, silakan taruh di bawah sini ya. Selama bukan link judul, gue pasti lihat. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.